Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Khalilallah. Khud biyadina qallat hilatuna adrikna ya Rasulullah. Kita sambung pengajian kita dan kita tetap membahas yang berhubungan dengan hati, yaitu takhalli, mengosongkan hati kita dari sifat-sifat yang dibenci, sifat-sifat yang dicela oleh Allah dan Rasul-Nya, yang menjadikan hati kita terdinding dari Allah, terdinding dari Rasulullah, yang berakibat malas, berakibat berat hati dari menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah, merasa kada rugi kalau sehari-sehari kada bertambah ilmu, merasa kada rugi kalau sehari kada bertambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita harus tahu, makanan tubuh maklum, minuman tubuh sudah maklum, tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, makanan roh, makanan hati ialah ilmu agama dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi ulun ingatkan, makanan roh, makanan hati, ilmu agama, ilmu agama dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biar pintar orang matematika, biar pintar IPA, biar pintar ilmu-ilmu yang lain, tetapi apabila dia tidak menuntut ilmu agama, tidak beribadah kepada Allah, maka rohnya, hatinya kelaparan, rohnya, hatinya kehausan, rohnya, hatinya gersang, dan akan berakibat kepada kematian roh dan hati itu. Kalau sudah roh, kalau sudah hati mati, bahasa Quran, la yamutu fiha wa la yahya, di akhirat tidak mati dan tidak hidup. Mau dikatakan mati, orangnya kuriak-kuriak dikarak api neraka. Mau dikatakan hidup, orangnya kadada terlihat jadi karak dalam api neraka. La yamutu fiha wa la yahya. Ini akibat kelalaian manusia ketika hidup di dunia. Dia selalu mengejar, mencari makanan dan minuman untuk tubuhnya. Banyak orang bersedih kalau sudah roh, kalau sudah tubuhnya tidak seperti orang lain, rumahnya tidak seperti orang lain, kendaraannya tidak seperti orang lain, dia rela berpatak ke tengah hutan mencari. Tetapi orang kada menyadari ketika hatinya kelaparan, rohnya kelaparan, hatinya telanjang, rohnya telanjang, hati dan rohnya kehausan, gersang. Jangankan berpikir untuk memberikan makanan, minuman, pakaian kepada roh dan hati tersebut. Kadang-kadang mereka tidak menyadari bahwa hatinya berpenyakit, rohnya berpenyakit, hatinya kelaparan, rohnya kelaparan. Itu kebanyakan manusia sekarang. Oleh karenanya, mari kita kembali
kepada dasar-dasar yang disunahkan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, tabi'in, tabi'at, ulama-ulama, guru-guru, itulah orang yang akan menyelamatkan kita. Di antara ilmu yang ditinggalkan oleh Rasul pada pelajaran kesempatan ini ialah sifat yang kedelapan yang harus kita buang jauh-jauh di hati kita, yaitu bakhil. Bakhil artinya tidak mau berzakat tahunan. Setiap kita di akhir tahun, kita harus meneliti apakah kita termasuk orang yang kena wajib zakat atau tidak. Apabila kita orang yang diwajibkan wajib zakat, kemudian kita tidak mengeluarkan zakat tersebut, berarti kita dikatakan orang yang bakhil. Makanya yang harus kita maklumi ada 3 kata. 1, cinta dunia. 2, bakhil. 3, pemurah. Pada pelajaran kita beberapa minggu yang lalu dibahas masalah cinta dunia. Cinta dunia adalah ada 3 cara, ada 3 tanda. Pertama, berusaha tidak halal. Kedua, berusaha walau halal tetapi menuntut ilmu agama dan beribadah kepada Allah. Terganggu, jadi kucang kacir Senin Kamis gara-gara menuntut, gara-gara becari, menuntut harta benda, gara-gara berusaha. Walau halal, itu pun juga dikatakan cinta dunia. Walau halal, walau menuntut ilmu dan ibadah tidak terganggu, tetapi hasil dari usaha kita begitu dapat hari ini tidak kita berikan kepada orang lain, paling kurang 2% setengah per pendapatan, itu pun kita dibilangkan orang yang cinta dunia. Adapun bakhil ini tahunan. Apabila di akhir tahun kita harus hitung apakah kita termasuk orang yang diwajibkan berzakat atau tidak. Apabila kita tidak mau mengeluarkan zakat tahunan, berarti kita dikatakan orang yang bakhil. Adapun pemurah, pemurah adalah orang yang memberikan sebahagian rizki yang diberikan oleh Allah melebihi dari 2% setengah, maka itu dikatakan pemurah. Kalau kita dapat hari ini 1 juta, berarti seyogianya besok kita keluarkan, pagi kita keluarkan 2% setengah. Berarti kalau kita dapat 1 juta, besok pagi harus kita keluarkan 25.000. Berarti kita bebas dari orang yang dikatakan cinta dunia. Lebih daripada 25.000, umpamanya kita berikan 30.000, 5.000-nya itu namanya pemurah, dan seterusnya. Adapun bakhil tahunan, tidak kita keluarkan zakat per tahun, berarti kita dikatakan orang yang bakhil, yang berakibat harta yang tidak dizakati pada hari kiamat akan digosokkan, maka akan digosok, disetrika dahinya
dahi orang yang tidak berzakat, belakangnya, dan seluruh tubuhnya. Jadi nanti hari kiamat harta yang tidak dizakati akan dirubah oleh Allah menjadi gusukan, menjadi setrika. Maka dalam neraka akan digusuk dahi orang yang tidak berzakat, belakang orang yang tidak berzakat, dan seluruh tubuhnya terpuyak. Begitulah siksaan yang akan diterima oleh orang yang tidak berzakat. Digusuk dan digusuk, kuriak. Aduh, akai, ampun. Tetapi penyesalan tidak berguna lagi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma patuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Artinya maka kami gusuk dahi, lambung, dan belakang mereka. Dalam hadis Nabi kita ada dijelaskan, orang yang tidak berzakat pada hari kiamat akan membawa onta, kambing yang tidak dizakatinya. Maka ditampuh, dilincai, dikutub oleh binatang yang tidak dizakatinya itu. Karena perlu diketahui, harta-harta yang wajib dizakati itu pertama perdagangan. Jadi kalau orang berdagang 12 bulan di akhir tahun itu harus dihitung. Apakah dagangannya mencapai wajib zakat atau tidak? Berapakah nisabnya orang yang berdagang yang wajib zakat? Apabila perdagangannya itu di akhir tahun dihitung mencapai nilai emas 80 gram. Hitung kalau orang berdagang baras. Hitung kalau orang berdagang di toko, di kios, di akhir tahun, berapa kira-kira jumlah duit yang ada, berapa kira-kira jumlah harta dagangan, hitung. Apabila mencapai nilai 80 gram emas, maka dia wajib zakat. Dikeluarkan 2,5%. Yang kedua, bahuma. Ketika kita bahuma, berapa kali aja setahun bahuma, dalam 12 bulan itu dikumpul. Walaupun hasilnya sudah dimakan. Bahuma pertama 3 bulan, ngatam. Bahuma lagi yang kedua 3 bulan, ngatam lagi. Kalau bisa bahuma lagi yang ketiga, ngatam lagi. Itu dijumlah. Walaupun kataman yang pertama sudah dimakan. Jumlah. Apabila bernilai, kalau istilah bahasa Arab, dinilai, dihitung, maka berjumlahlah kurang lebih 400 gantang kalau orang beraba itu. Sebenarnya kurang pada 400. Kalau dalam kitab tangga ibadah itu kurang lebih 370 gantang. Itu sudah kena zakat. Karangan Bu Sujuhdi. Nah, tapi umumnya kita mengeluarkan 400 gantang kita zakati. Nah, kalau 400, kalau bahuma ini 40 gantang diberikan zakatnya. Jadi 10% katanya. 400 atau 40 gantang. Kemudian yang ketiga, buah-buahan. Kalau tadi biji-bijian. Kalau biji-bijian ini ciri-cirinya adalah yang kita tanam itu bisa disimpan lawas, kada buruk, dan menganyangi menurut kebiasaan.
bani, gandum, itu kalau orang-orang di Arab itu. Kalau kita bani, jagung, sebenarnya itu wajib zakat jagung. Tapi sampai sekarang detik ini belum pernah mendengar kita orang berzakat jagung. Padahal jagung itu mengenyangi dan tahan disimpan lawas. Kemudian buah-buahan. Buah-buahan ini cuma dua, kurma dan anggur. Kita ada punya ini. Kemudian ternak, ini onta. Kalau onta 5 ekor aja wajib zakat. Cuma zakatnya kambing. 10 ekor, 2 ekor kambing. 15, 3 ekor kambing. 20, 4 ekor kambing. 25 berubah menjadi onta zakat. Kemudian sapi dan sejenisnya. Ini 30 ekor. Pamulannya wajib zakat. Kambing 40 ekor wajib zakat. Nah, kemudian mendulang. Ini yang seringkali orang keliru dalam mendulang. Mendulang itu selama kada bulik yang terputus itu dihitung terus. Tulak mendulang seminggu. Sehari mendulang dapat 10 gram. 2 hari dapat 10 gram. Hari ketiga dapat 50. Hari keempat dapat 20. Coba hitung. 50 tambah 20, 70. Tambah 2 hari tadi 20, 20, 90. Sudah kan wajib zakat. Tapi apabila orang yang mendulang bulik, sudah berulih tadi 50 gram bulik, kemudian buliknya itu terputus. Seminggu bulik ke kampung menghabiskan yang ada. Kembali lagi mendulang, ini kada dihitung lagi dengan yang pertama. Jadi kalau mendulang tuh kada berhitung haul, kada berhitung setahun enggak. Kalau berdagang setahun. Kalau kambing setahun. Kalau bahuma ini dihitung dalam 1 tahun tapi dihitung kali bahumanya. Berdagang setahun. Kambing setahun, onta setahun, sapi setahun, pakai hisab. Kalau mendulang ada. Begitu dia dapat sanisab, zakati 80 gram. Atau walaupun tidak 80 gram cuma, ini cumanya. Hari pertama tadi boleh 10, kedua 10, ketiga 50. Sudah 70. Keempat 10, 80 zakati. Sudah itu bulik. Apabila buluknya terputus daripada tulak yang pertama, ini kada dihitung dengan tulak yang pertama. Jadi datang yang kedua, berhitung basah. Ini cara orang mendulang. Apabila ini tidak dizakati, maka ini dinamakan bakhil, pamalar kalau bahasa di kampung. Ini perhatian. Dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zakat itu bahasa Arab. Zakat itu an-nama bahasa kitanya, bertambah. Layan kusumalun min sarakah, tidak akan berkurang harta kalau dizakati. Menurut guru ulun Syekh Karim, nang nyaman memaham kada berkurang itu jasidin, umpamanya kita punya bani 400, dikeluarkan 40, berapa sisanya? 360. Yang 360 ini di tangan kita. Kita ambil 40, berarti kurang 40. Tapi ujian Nabi tidak kurang. Kenapa tidak kurang? Yang 40 dilipat gandakan menjadi 400 kembali di akhirat. Tambah kan? 10 kali lipat. Yang 40 yang kita berikan kepada orang lain ini dikalikan oleh Allah menjadi 40 kali 10. Berapa? 400 kan? Berarti hakikatnya kita punya bani berapa? 400 yang kita simpan di akhirat. Itu mesti agan kita. 360 ini dikindai kita. Ini kada mesti agan kita ini.
bisa nang memakan anak kita, bini kita, bisa tamu, manding masih. Bisa terbakar. Kita mati orang-orang nang makannya. Berarti nang mesti ampun kita yang kita zakati itu. Dan makanya Nabi yang mengatakan, harta tidak berkurang karena dizakati atau disadaqahkan dengan sedekah sunat, bahkan bertambah. Jangankan nang dikindai itu tadi, nang dalam kantung kada mesti ampun kita. Jangankan dalam kantung nang sudah dihadapi di atas piring kada mesti ampun kita. Jangankan di piring nang sudah kita buat dalam muntung kada mesti ampun kita. Jangankan dalam muntung nang sudah kita telan ke dalam perut kita, ada mesti rezeki kita. Sering kan kita, sehingga di jalan, kemudian mual perut kita muntah. Padahal dalam perut sudah. Berarti yang menjadi milik kita adalah ma qaddamna ilal akhirah. Apa yang sudah kita transfer ke akhirat, itulah yang punya kita. Kemudian sebaliknya kita disuruh pamurah. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sakhiyyu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar wal bakhilu ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa qaribun minan nar. Artinya orang yang pemurah dekat dengan Allah. Bayangkan. Ini yang bersabda ini adalah orang yang jujur, kejujurannya diakui, tidak akan meleset. Apa arti dekat dengan Allah? Artinya baik zakat wajib atau sedekah sunat itu bisa menjadikan orang itu makrifat kepada Allah. Makanya kalau istilah di dalam kitab itu banyak turuk, banyak jalan yang bisa menjadikan hati ini makrifat kepada Allah. Di antaranya ibadah kita biasa, tapi nang wajibnya selalu kita kerjakan. Cuma kita pemurah. Orang ini bisa menjadi dekat dengan Allah, bisa menjadi orang yang makrifat dengan Allah, bisa orang yang menjadi kekasih Allah, waliyun min auliyaillah, menjadi satu wali daripada walinya Allah. Bisa. Ada dengan cara beribadah. Dengan demikian dia bisa menjadi waliyun min auliyaillah. Atau dengan cara mengajar ikhlas, dia bisa menjadi waliun min auliyaillah. Atau dengan cara belajar seumuran, dia bisa menjadi waliun min auliyaillah. Atau dengan cara mengabdi kepada umat. Jadi kaum umpamanya selalu guntung ruyung untuk kemaslahatan umat umpamanya, atau selalu memegang apa yang dipercayakan umat dengan ikhlas, itu bisa menjadikan hatinya bersih dan bersih, bisa menjadi waliun min auliyaillah. Bahkan ujar arwah Syekh Karim Guru Ulun, orang yang berhadam kepada umat, khususnya para salihin, para ulama, ini akan diberikan oleh Allah. Orang yang berhadam itu alim dan sugih, atau alim aja atau sugih aja, itu jaminan. Kayak Anas bin Malik berhadam kepada Rasulullah, apa yang dia dapatkan? Alim dan sugih. Wali Katum berhadap kepada gurunya di negara, apa yang diberikan Allah? Alim. Nah, makanya berhadam ini luar biasa. Kita diperintahkan berhadam kepada orang-orang yang saleh, kepada para ulama, apalagi wali Allah Ta'ala. Kita akan dapat alim dan sugih, atau sugih aja, atau alim aja. Itu akan kita dapatkan. Itulah pengertian qaribun minallah. Dekat dengan Allah. Orang bisa menjadi makrifat kepada Allah gara-gara dia pemurah. Dekat dengan manusia itu jelas, orang senang kepadanya. Dan dekat dengan surga, luar biasa. Jauh dari neraka. Dan orang yang bakhil, walaupun dia rajin beribadah,
walaupun alim, jauh dengan Allah. Ini nih. Makanya kita jangan merasa kalau sesuatu yang keluar pada kita tuh jangan merasa susah. Jangan. Baik keluarnya itu secara apa yang kita kehendaki, atau keluarnya itu dengan cara tidak kita kehendaki, cuntan maling umpamanya. Asal kita ikhlas, itu akan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ujah guru ulun guru Musa, amun kita haji arsatai menanam, anggap aja rambutan, niatkan berdahulu. Ya Allah dalam hati, kalau memang ada rezeki ulun, alhamdulillah. Kalau ada rezeki yang lain, ulun ikhlas. Datang burung curiak, ya guru Musa. Betinggir di rambutan yang kita tanam, berbunyi jugitnya di atas rambutan kita itu. Kita sudah dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan apa yang keluar pada kita. Kada usah mun kamalingan, kada usah sembiang taat hajat, kada usah. 2 kali rugi. Pertama, yang di rumah hilang, yang kedua, sembiang taat hajat pulang. Beri dukun. Namun ke dukun datangnya. Kada usah, ikhlaskan. Barangkali aku kurang bersedekah, kurang berzakat. Diambil Tuhan dengan cara begini. Jauh dengan neraka. Orang yang pemurah dan orang yang bahil jauh dengan Allah. Tidak akan ma'rifat kepada Allah. Walaupun dia alim. Walaupun dia rajin beribadah. Bakhil tidak akan ma'rifat kepada Allah. Jauh dengan manusia. Jangankan manusia, hayam aja buka. Yang basi diberiakan on hayam. Hayam gen ijinya juga. Dan dekat dengan neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.